menurut lu dalam sebuah hubungan itu cemburu, terus curiga, hal-hal semacam itu tuh perlu nggak sih sebenarnya? Ya kalau misalnya cemburu sama curiganya alasannya jelas, ya nggak masalah sih. Emang kenapa yuk? Ya udah, Ya kan? kalau cemburu berdasar sih emang wajar, cuman kalau nggak berdasar, Maksudnya selain kita kali ini? ya udah kita coba tanya langsung sama dia aja lah ya. Ya udah makanya kasihan deh. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Hati dulu. Halo Mbak. Iya, halo Kak Katia. Halo Mario. Duduk Mbak. Iya, sebelumnya makasih ya udah pada mau datang. Sama-sama. Mbak kenapa Mas? Aku bingung Mbak. Belakangan ini suami aku tuh berubah gitu. Kan aku udah lama jalanin hubungan sama suami aku selama 1 tahun, tapi aku belum dikaruniai anak. Ya mungkin memang belum dipercaya punya anak sekarang. Mungkin emang belum waktunya. Loh, terus kenapa harus sedih, Mbak? Sekarang suami aku kayak selingkuh gitu sama tetangga aku. Dan ini suami aku tuh berubah gitu. Kan aku udah lama jalanin hubungan sama suami aku selama 1 tahun, tapi aku belum dikaruniai anak. Ya mungkin memang belum dipercaya punya anak sekarang. Mungkin emang belum waktunya. Loh, terus kenapa harus sedih, Mbak? Sekarang suami aku kayak selingkuh gitu sama tetangga aku. Hah? Sama tetangga? Iya. Mbak jangan suzon dulu sama suami Mbak. Ya masalahnya aku udah punya buktinya Mbak. Bukti gimana maksudnya? Sebentar. Ini bukti transferan. Bisa dilihat di sini atas nama Sylvia. Dan Sylvia itu tetangga aku, Kak. Tetangga baru di sini. Semenjak belum ada ini orang, suami aku tuh biasa aja sayang sama aku. Semenjak ada orang ini, semuanya jadi berubah. Dia sering keluar malam-malam, mau lari. Lari? Maksudnya lari? Iya, mau jogging gitu maksud malam-malam. Iya. Jogging malam-malam? Iya, dan ke arah rumah Tante Sylvia itu. Karena tetangga-tetangga aku tuh bilang kalau suami aku tuh selingkuh sama tante itu. Mbak. Mbak harusnya malah jangan dengerin gosip-gosip dari tetangga kayak begitu dong. Masalahnya banyak, Mas. Nggak cuma satu aja. Banyak, hampir semua tetangga di sini pada bilang kayak gitu. Emang Mbak pernah coba ngomong langsung sama suami Mbak? Maksudnya ngomong secara baik-baik, nanyain kok berubah kenapa? Udah, Mas. Tapi jawabannya, alasannya banyak. Dan dia nggak ngaku itu. Makanya aku panggil kakak kalian supaya aku mau nyelidikin benar nggak sih kata tetangga itu gitu. Ya, cuman Please, aku minta tolong banget bantuan kalian. udah, kita bakal bantu. Cuman apa ya? Nanti kalau misalkan memang ternyata terbukti itu hanya gosip dan tetangga-tetangga cuman omongan aja, ya Mbak harus saran kita sih, Mbak harus emang lebih percaya sama suami, karena menuduh suami yang enggak itu dosanya gede, apalagi tanpa kalau cuma bukti yang Mbak bilang cuma kecil, cuma secari kertas transferan. Ya makasih ya, Mbak. Mas, Jangan nangis lagi kayak gitu. Kita bingung. Datang-datang lo udah nangis. aku bingung. Nah, terus kita untuk memulai penyelidikannya ini kita mau mulai dari mana?
Gini aja, aku sih pengen nyelidiki ke rumah Tante Sylvia itu. Cuman gini deh Mbak, kalau misalkan Mbak kan mau datengin orang yang Mbak tuduh berselingkuh dengan suami, bisa minta tolong kalau misalkan nanti Mbak jangan emosi. Kalau bisa ngomong baik-baik. Ya aku janji nggak akan emosi. Makasih ya. Mbak mau siap-siap Mbak mau siap-siap dulu? Ya boleh. Sebentar mas. Kita mau naik mobil? Nggak usah mas, jalan kaki aja. Jalan kaki. Emang rumahnya deket ya? Rumahnya deket sih mas, Dimana? dari sini. Karena kan tetangga sebelah sana tuh mas. ke arah sana. Oh, Ke ke arah arah sana? sana, belok-belok sana gitu. Ya udah kalau gitu jalan aja Ada lah yang ya. mau dibawa nggak? Oh ada sebentar ya mas ya mbak. Permisi, assalamualaikum. Ada Tante Sylvia. Nggak ada. Mana dia ya? Ini kerja. Bu, emang Tante Sylvia kerjanya apa sih Bu? Nggak tahu juga saya. Ibu nggak tahu nggak? Nggak tahu. Pulangnya jam berapa ya kira-kira? Kadang malam, kadang nggak pulang. Nggak pulang. Serius Bu? Iya. Nah Bu, ini cuma maaf mau tanya nih, emang biasanya ada tamu cowok yang datang ya? Pernah datang ke sini suami aku. Siapa namanya? Pak Baruna tetangga ke sini. Pernah datang ke sini? Oh, pernah dulu. Pernah datang dulu malam-malam. Udah feeling banget pasti. Sabar dulu dong. Tapi nggak sering kan Bu? Aduh. Tapi Ibu nggak ngelihat kalau misalkan Pak Baruni kesini datang terus mereka ngapain gitu? Ya, kata saya kan cuma pembantu. Nah, ya udah makasih ya Bu ya, maaf ganggu. Ya. Kalau kesana nggak enak. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu. Terus ini gimana kita mau mulai pencariannya gimana? Gimana kalau kita samperin ke kantornya? Kantor suami. Kantor suami Pak. Iya. Ayo mas, mbak mumpung masih bisa ngejar waktunya. Iya. Ngejar waktu pulang kerja maksudnya. Iya. Ya udah pulang. Iya makanya. Iya. Gak apa-apa ya mas Nggak mbak. apa-apa, nggak apa-apa. Emang suami Bani kalau pulang kerja malam ya? Iya mas. Emang pulangnya selalu jam segini. Lembur atau gimana gitu? Iya dia bilang suka lembur. Tapi aku juga nggak tahu benar atau enggaknya. Bukannya motor suami Mbak ya? Iya itu mas. Berarti dia masih di kantor dong jam segini. Berarti benar dong dia masih lembur. Mending kita tunggu aja di sini. Kita kasih waktu ini nih. 1 jam ya kita tunggu, coba tunggu. Apa kan? Iya nggak apa-apa mas. Itu tuh. Nah iya itu. Coba. Halo, kamu di mana? Masih di kantor. Kamu masih lembur sampai jam berapa? Kok tengah malam sih? Gimana Mbak? Dia lembur ya? Lembur kok tapi pergi? Ya bukan siapa tahu mau pulang. Usah. Ya udah mas ikutin deh, mas ikutin. Jangan sampai kehilangan. Mas ikutin mas. Pengen pulang mas. Ini yang selalu aku curigain. Ternyata benar kan mas? Dia nggak lembur selama ini. Ya mungkin Mbak jangan berpikiran kayak begitu dong. Ya mungkin pas Mbak lagi ya. Kayaknya
Iya, kenyataannya dia nggak jujur sama aku, Mbak. Dia makin benci aja sama tante-tante itu. Oh, udah selesai gitu sih. Aku curiga sama dia, Mbak, Mas. Berhenti di mana? Mas, ini berhenti di mana? Ini kemana nih? Ini makan dulu kali atau mungkin kita beliin Mbak makanan? Tapi kok yang mencurigakan gitu ya? Nanti kita balik aja, kita balik. Kelihatan nggak? Kayaknya dia mau beli makan deh. Kan banget deh. Siapa sih? Tumben dia di situ sendirian. Dia bilang katanya lembur. Itu Kak Venita. Ngapain dia sama kakaknya? Kok kayak serius banget gitu? Ya di kafe ngobrol sambil makan. Tapi nggak biasanya, Mbak. Ya enggak, gue gak ada yang aneh sih. Kakak adik ngobrolin hal yang serius. Mungkin mereka emang ada sesuatu kayak bisnis atau apa yang pengen dibahas mungkin kan. Tapi itu serius banget, Mas. Kayak ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Jangan sejam dulu dong, Mbak. Tapi itu kayaknya kakaknya pergi. Dia nelfon tuh, dia lagi nelfon loh. Siapa lagi dia? Dia nelfon sambil ngeliat jam. Masa nunggu orang lagi jam segini sih? Detik waktu terus berjalan. Kok sampai cepet-cepet kayak gitu sih? Kayak akrab banget. Tuh kan bener, Mas, Mbak. Selama ini dugaan aku. Mbak Lisa sabar dulu dong. Cuman kayak begitu aja. Mungkin kayak Tapi dia bohong, Mas. Dia bohong. Dia bilang lembur. Ternyata dia apa? Makan malam sama cewek lain. Dan itu tante-tante itu. Dia berkhianat sama aku, Mbak. Dia selingkuh di belakang aku. Udah, Mbak, Mas, aku mau pulang aja. Udah, aku gak kuat liatnya. Kamu nggak mau nungguin suami Mbak aja? kita nggak pengen ngawasin lebih lama. Aku udah gak batin. Aku udah gak kuat, Mas, Mbak. Aku udah mau pulang aja. Aku mau pulang aja, Mas, Mbak. Tak semua. Mbak yakin nggak mau ngikutin mereka? Sakit hati ngeliatnya, Mas. Aku gak kuat. Jangan-jangan mereka mau ke hotel lagi. Astagfirullahaladzim, Mbak. Jangan berpikiran kayak begitu dong, Mbak. Buktinya malam-malam kayak gini dia gak pulang. Ya cuman Mbak nggak boleh ngomong kayak begitu dong. Ya udah gini aja. Pantesan sekarang itu dia berubah. Udah. Ngapain dia sampai pelukan kayak gitu? Mbak, tadi sudah. Udah, Mas, aku udah mau pulang aja. Ya udah gini aja, mending kita antar Mbak pulang aja ya. Udah malam juga soalnya. Mas Bas, kita antar Balisda pulang ya.
Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, tolong dijaga ya istrinya. Datang-datang kok marah-marah apa? Istri Bapak itu udah ngerebut suami saya. Maksudnya? Semua udah ada buktinya, Pak. Kita udah ngintai semuanya. Ya Allah. Tadi malam, suami saya ketemuan sama istri Bapak di kafe. Kurang apa lagi sih, Pak? Dia bilang lembur, tapi ternyata ketemuan sama istri Bapak. Mbak Lisa sabar dulu dong. Jangan marah-marah kayak begitu dong. Gak mungkin. Saya kenal istri saya. Saya udah 10 tahun sih sama istri saya. Enggak, saya nggak percaya. Semua udah ada buktinya, Pak. Enggak, saya nggak percaya. Tolong dong Saya dijaga kenal istrinya Bapak. Saya kenal istri saya. Mbak, diam. Kalau ini tidak sih. Jadi begini loh Mas, maksudnya. Kan semalam kita kan ngebantu Mbak Lisda buat mencari tahu sebenarnya suaminya itu ngapain di belakangnya Mbak Lisda. Mbak Lisda ini merasa suaminya ada main di belakang, makanya kita ikutin. Dan katanya suaminya tuh ngomong sama Mbak Lisda, telepon, suaminya itu lagi lembur. Nah cuman ketika kita ikutin, suaminya Mbak Lisda ini ketemuan sama istri Mas. Dan ketemuan di sebuah kafe. Tapi kan bukan berarti istri saya selingkuh kan? Ya kita bukan nuduh, hanya itu yang kita lihat semalam. Oh, udah jelas, Mbak, Mas. Ya, sabar dulu dong. Maaf ya Pak, mungkin Mbak Lisda ini bawa emosi karena ada kejadian tadi malam. Cuman gini deh Pak, saya pengen nanya sama Mas nih. Emang semalam itu istri Mas izin sama Mas mau pergi kemana begitu? Dia izin. Kalau dia pulangnya malam. Oh pulangnya malam ya Iya. Pak ya? Nggak Pulang izin. malam karena dia selingkuh sama suami saya. Mbak Lisda, astagfirullahaladzim. Dengan Mas sama Mbaknya bawa Mbak ini pergi sebelum saya lapor ke RT. Saya nggak mau tetanggaan saya sama dia nih. Saya nggak mau. Nggak enak saya. Ya. Iya, kita ngerti kok Mas, kita Ya, ngerti. tolong. Ya jaga istrinya. Mbak Lisda. Sebelum saya ngomong ke RT. Iya. Yuk kita minta maaf ya Mas ya. Saya kalau bakal misalkan- buktiin. Mbak Lisda. Jaga mulut ya. Iya. Aku yakin, Mbak, Mas. Makanya aku mau ngasih tahu ke dia. Aku mau bukti. Sekarang aku minta Mas sama Mbak tolong temenin aku ke tempat mertua aku. Maksudnya ke orang tuanya Mas Baruna? Aduh, bentar deh Mbak. Ini maksudnya, ini kan orang tua, namanya mertua. Dan takutnya nanti kalau misalkan Mbak punya masalah keluarga, dan ini kan cuma masih tuduhan. Biar jelas semua, Mas. Ntar maksudnya takutnya malah orang tuanya jadi ikut-ikut, malah Iya, apalagi beban orang tua. pikiran, malah. Biar jelas semua, Mas, Mbak. Ayo, aku mohon bantuin aku. Nanti kan nggak enak sama orang tua, kan jadi pikiran. Mbak coba pikir baik-baik dulu deh Mbak. Ini Aku soalnya- mau ngelarin semuanya, Mas, Mbak. Ya cuma, Udah, ayo, Mas, Mbak. Mbak. Temenin aku. Ayo, Mbak. Ya udah. Aduh. Itu tuh, yang itu. Dia lagi di luar, lagi ngobrol sama tetangganya. Oh yang lagi ngobrol itu? Ya udah, langsung aja kita samperin. Pakai baju hitam. Nggak apa-apa kita dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada. Ngapain kan bawa begini? Kamu ngapain bawa begini ya? Bu, sini dulu, Bu. Enggak, pokoknya enggak. Bentar dulu. Kamu ngapain? Aku mau nyelesain masalah. Kamu ngapain di sini? Bawa segala gini lagi. Bu, Kita cuma mau ngobrol Ngobrol. sebentar aja, Bu. ngobrol baik-baik sebentar aja Bu. Mungkin duduk ya Bu, biar enak kan. Mau ngobrol apa sih sebenarnya? Ini Bentar aja. Kamu ngapain segala bu? Kan bisa ngomong baik-baik sama mama. iya makanya duduk dulu aja Bu, biar enak. Bu ya.
Pusing deh kamu. Kamu tadi kenapa nggak pakai telepon-teleponan begini? Kan malu kamu kan. Nyelesain masalah, Bu. Biar balik dia sini. Kamu cerita dulu apa? Tentang Mas Baruna, Bu. Kenapa? Bobo begini emang kamu nggak bisa punya mulut. Karena aku selama ini ngebatin sama Mas Baruna. Mas Baruna udah banyak berubah, Bu, sama aku. Coba deh Mbak, ngobrol di dalam aja. Kayaknya masalah rumah tangga nggak enak banget. Coba dekat deh. Di ini deh nggak aja deh. Di rumah aja deh. Kamu nggak malu dilihatin orang? Iya, Bu, tapi aku mau nyelesain masalah, Bu. Masalah tuh nggak seperti ini. Tolong, Bu, ngertiin aku. Aku sayang sama Mas Baruna, Bu. Tapi kalau saya kenapa baru pergi? Aku nggak tahu Mas Baruna di mana. Mas Baruna udah sama. Makanya kamu tuh kalau jadi itu tuh yang bener. Suami itu nggak bakalan pergi kemana-mana kalau istrinya bener. Coba deh, saya nggak mau deh pakai gini-gini di rumah dalam deh. Aku udah bener, Bu. Semuanya aku udah turutin. Tapi nggak begini caranya, Lisa. Kamu segala bawa begini itu buat apa? Aku mau ngasih tahu ke Ibu. Emang harus cara seperti ini? Kamu bikin malu ibu? Tapi Bu, aku mau. Dong, Lisa, ini ada tetangga. Kan ibu di sini kan udah lama. Aku mau Ibu kasih tahu ke Mas Baruna. Tolong jangan bersikap seperti ini sama aku. Kamu jadi istri tuh jangan suka selalu terus seujon. Belum tahu fakta, kamu udah seujon sama suami. Udah banyak bukti, Bu. Memang kamu sudah lihat pakai mata kepala sendiri. Iya. Sekarang, aduh ini kayaknya, aduh Mas maaf deh Mas. Masalah rumah tangga Mas, masalah keluarga jangan Bu, tahan dulu Ibu. Tolong dengerin dulu. caranya nggak begini dong. Bu, di sini kita cuma niatnya ngebantu si Balida aja, Bu. Tapi tahu nggak saya harus tinggal di sini lama? Saya malu Mas. Iya. Ya makanya diomongin baik-baik aja, Bu. Jangan usah kamu pakai maunya teriak-teriak. Aku mau Ibu nasihatin Mas Baruna. Biar Mas Baruna. Ibu tuh tahu anak ibu tuh seperti apa. Ibu tuh tahu. Bu, akhir-akhir ini. Mungkin tuh kamu nggak bisa ngurusin suami, cara ngadain suami bagaimana. Namanya istri itu harus yang benar, masak, sediain suami mau pergi tuh kasih makan, kasih Aku minum. udah lakuin, Bu. Kurang apa sih aku? Aku udah nurut sama Mas Baruna. Mas Baruna minta apa aku turutin. Aku nurut Kamu sama pergi ke Mas salon Baruna. dong, kamu pergi ke salon mempercantik diri dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin anak saya tuh ngeliat perempuan lain selain kamu. Bu, kok malah begituin sih menantunya, Bu? Ya iya dong. Kalau dia bener nggak mungkin dong anak saya kayak gitu. Ya, tapi kenapa dia Sekarang kalau memang maaf ya Mbak ya, maaf ya Mas ya. Kalau memang dia merasa jadi menantu saya, nggak mungkin dia bawa beginian kan ke malu saya. Iya, di sini kan kita cuma pengen ngebantu aja sih sebenarnya. Emang nggak bisa gitu ngomong pelan-pelan. Ini aku mau datang. Saya terima kok. Terus kalau kayak gini, Aku mau kamu nyelesain jadi perempuan masalah, Bu. apa sih? Aku mau nyelesain masalah aja, udah. Masalah tuh nggak seperti ini, Lisda. Sekarang gini aja. Kalau kamu mau menyelesaikan masalah kamu dengan anak saya, baru selesai sendiri. Kamu di rumah sana, saya nggak mau ikut campur urusan kamu. Udah, Mas, udah, saya nggak mau. Pokoknya enggak. Bu, ini kan Mas, saya udah bilang, Mbak. Saya udah bilang, saya nggak mau, saya nggak ada urusan. Itu bukan urusan saya. Saya nggak mau ikut campur. ya Bu, maksudnya bagaimanapun juga kan Mbak Lisda ini kan menantu Ibu. Kalau dia anggap saya mertua, dia nggak akan panggil-panggil Mas.
Selama ini Mbak Lisda belum ada keberanian yang cukup buat ketemu sama ibu, buat ngomong sama ibu. Mama saya seperti harimau gitu memaksa. Enggak kan? Bukan, Bu. Cuman mungkin Mbak Lisda ngerasa nggak enak aja. Terus kan gini aja deh, pada pulang nyelesain urusannya dengan anak saya nggak mau ikut campur. Kan sudah berumah tangga kan? Rumah tangga kan? Bu, aku cuma mau nyelesain masalah. Ya udah sekarang kamu pulang. Udah deh mas, bawa deh saya maaf ya, saya nggak mau ikut campur. Di sini saya berumah tangga. Bu, jangan kayak gini. Oh, udah pakai nggak mau, udah terserah Bu. Maaf ya, saya bukain maaf ya, maaf. Urusan kamu dengan anak saya itu kamu selesaikan sendiri. Ibu nggak mau bantu campur. Ampunilah. Udah sana pergi. Dari dulu memang saya nggak suka sama kamu ya. Saya nggak suka sama kamu dengar nggak? Jangan bawa saya dengan urusan rumah tangga kamu. Bikin malu kamu. Astagfirullahaladzim. Cuma mertua Mbak Lisda emang kayak begitu ya, kasar banget begitu. Jangan-jangan suami Mbak juga kasar juga ya, nggak Mbak? Maaf nih, bukan maksud membandingkan ya, cuman Aku sama suami aku saling sayang, Mas. Saling suka. Cuma akhir-akhir ini aja berubah. Dan mamanya nggak terima. Yaudah, Mbak tenang dulu, nggak usah nangis ya Mbak ya. Ini kan udah malam juga, kita antar pulang aja ya. Ya. Nanti keburu suami Mbak pulang juga kan? Jadi sekarang kita lagi mau ketemu sama Lisda yuk. Emang janjiannya harus semalam ini ya? Astagfirullahaladzim. Nggak tahu sih dia yang minta. Mungkin ada keperluan dulu tadi siang sampai malam. Lu masih nggak habis pikir deh sama nyokapnya kemarin tuh, yang Kenapa? marah-marah kayak begitu banget. Padahal kan ya walaupun dia mertuanya kan, kalau misalkan keluarga anaknya punya masalah kan, palingnya mertua ya ngebantu lah walaupun dikit-dikit kan. Palingnya ngasih masukan lah. Cuma malah diusir. Lah, Ini udah sampai Mas Bas? Udah. Oh udah. Ini cepet banget. Iya. Udah Udah nunggu. Halo Mbak Lisda, Halo, Mbak masuk, Lisda. masuk. Aduh, hati-hati. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi gimana ini Mbak Lisda? Kita mau kemana? Aku pengen nyamperin kakak ipar aku. Di tempat usahanya. Di mana tuh? Di daerah Tanjung Duren. Iya. Emang kenapa kita harus ke Rumah kakak ipar. Aku cuma pengen nanya. Keadaan sebenarnya suami aku tuh seperti apa? Karena aku masih belum tenang banget dengan perlakuan mertua aku kemarin. Iya sih kalau misalnya diingat-ingat lagi perlakuan mertua Mbak tuh, ya maaf nih ya agak kurang pantas. Karena kan ini permasalahan anaknya kan. Kenapa nggak coba dibantu, ya kan? Kayaknya emang dia nggak suka sama aku. Ya, jangan ngomong gitu juga dong Mbak Lisdanya. Ya mungkin emang waktu itu lagi dianya lagi banyak pikiran juga. Benar. Dan mungkin niatnya juga baik karena kan mertua Mbak Lisda sempat bilang kalau misalnya hubungan antara Mbak Lisda dan suami itu udah urusan kalian berdua. Mungkin lebih menghargai, ya kan? Dia nggak mau terlalu ikut campur juga. Mungkin apa memberi kesempatan buat kalian tuh bisa membangun keluarga kalian sendiri sih kalau kita lihat. Nah, sekarang kalau misalnya kita ke rumah kakak iparnya Mbak, itu nggak akan masalah. Terus udah malam juga kan? Iya, kakak ipar aku pulangnya malam. Emang pulang malam maksudnya kerjanya? Iya, dia ada usaha di sana. Makanya pulangnya setiap malam. Cuman udah ngabarin belum gitu? Soalnya kemarin kan kita datang ke mertua Mbak, malah kita diusir kan. Iya. Mbak, mertua Mbak juga sempat ngomong nggak ngabarin dulu.
Iya, lihat nanti aja deh mas. Oh lihat nanti. Tapi kalau misalnya kita diusir lagi gimana? Ntar kita nggak dapat info apapun dong. Ini emang semuanya pada nggak suka sama aku. Ya, Alicia jangan ngomong Gitu gitu kan, juga aku. dong. Belum bisa ngasih keturunan. Astagfirullahaladzim. Ya, bukan berarti itu bisa jadi faktor permasalahan antara kalian berdua kan. Ya Mbak juga jangan berkecil hati karena belum dikasih momongan. Mungkin emang belum diberi aja sama di Iya. atas. Ya tapi aku ngerasanya seperti itu, mas, mbak. Udah deh, Mbak Alicia, jangan berpikiran aneh-aneh deh. Kalau menurut kita ini bukan tentang faktor itu. Iya. Mbak Alicia jangan berpikiran aneh-aneh dulu. Kalian ya udah mau sampai nih kan? Kan nggak sampai Mas Wadi. Tanjung Duren kan? Iya, Udah nanti ditunjukin jalannya aja kan? Tahu kan? iya pak. Ini bener Mbak. Iya benar. Masih ada di sini kan? Mau Yaudah. pulang aja. Ya udah turun aja kali ya, takutnya dia keburu pulang. Jadi Sih, ada Kak Venitanya? Oh, Bu Venita ada di dalam. Mau saya panggilin atau? Bisa tolong dipanggilin mas? Oh, boleh. Sebentar ya. Oh ya. oh itu ya. Iya. Oh, Rizka. Siapa kamu? Iya kak. Mau nanyain Mas Baruna kak. Kenapa nanyain ke kakak? Kan Mas Baruna di kamu disuruh kamu di rumah. Iya. Mas Baruna nggak ngabarin aku. Mas Baruna udah banyak berubah sekarang kak sama aku. Berubah gimana? Ya berubah. Dia kayak udah nggak sayang lagi sama aku. Ya kamu kali sebagai istri seharusnya jangan banyak menuntut ini itu sama suami. Kak, aku nggak nuntut apa-apa sama suami aku sendiri. Kamu tahu nggak kalau misalnya suami kamu itu ada masalah? Masalah apa kak? Aneh ya, kamu ya. Tuh, ketahuan kan kalau kamu itu suami istri harusnya banyak komunikasi sama suami. Berarti kamu nggak ada komunikasi dong sama suami kamu. Tapi emang Mas Barunanya juga nggak pernah terbuka sekarang sama aku kak. Makanya koreksi diri sendiri dong. Kamu itu ngurus suami yang benar. Mbak, maaf Mbak, bukannya maksud kita ikut campur, cuman kalau Mbak emang tahu sebagai Kakaknya Baruna. sebagai kakaknya Baruna, ini kan istrinya Mbak Alicia, coba dikasih tahu dong Mbak. Nih, yang kayak gini nih. Istrinya nggak becus ngurus suami. Aku udah becus kak ngurusinnya. Tapi emang Mas Barunanya selingkuh di belakang aku. Kamu tuh ya, udah nuduh yang nggak bener lagi. Bukannya merhatiin suami, malah nuduh yang enggak. Heh, asal tahu ya, aku tahu nih, sebagai kakaknya, aku tahu gimana Baruna. Tapi emang bener kak. Sekarang udah banyak buktinya. Apa buktinya? Kalau emang tahu, kasih tahu kita dong. Maksudnya kasih tahu istrinya, biar istrinya juga tenang, kan nyariin selama ini. Heh, istrinya aja yang nggak becus ngurus suami. Loh, kalau nggak becus dia nggak akan mungkin nyariin sampai segininya Mbak. Maksudnya Nggak akan minta tolong kita juga Mbak, buat Iya. membantu. Tolongin bang. Ini istri yang nggak becus ngurus suami, hanya bisa nuntut ini itu doang. Aku nggak pernah nuntut apa-apa kak. Heh, inget ya, asal lu tahu, gue itu sebelumnya sama lu itu nggak setuju kalau lu nikah sama Baruna. Urus aja diri lu sendiri. Lu kan sekarang udah minta mereka sama bantuannya. Tapi aku mau nyelidikin doang kak. Udah lah. Mbak. Kak, tolong kak bantuin aku. Banyak urusan, saya juga capek. Mbak. Kak, tolongin aku dong kak. Mbak Lisa.
Mbak Lisda udah deh, Mbak Lisda. Sebentar, aku mau masalah ini kelar, Kak. Jelasin mereka aja hanya, Kak. Kamu keluar mendingan sana. Terangkanlah, terangkanlah. Ini, Kak. Ya, Kak, semuanya pada jahat sama aku. Ya, jangan ngomong gitu juga dong, Alicia. Karena Mas Baruna juga udah gak sayang sama aku. Ya bukan nggak sayang, Mbak. Kan Mbak belum punya kesempatan ketemu langsung sama Mas Barunanya kan. Karena Mas Baruna udah gak ada kabarnya. Pasti dia lagi selingkuh sama cewek barunya. Ini nih Mbak, Mbak tuh terlalu seuzon sama suami sendiri. Kenapa sih Mbak? Karena dia udah berubah, Mbak. Ya tapi kan bukan berarti berubah harus selingkuh kan? Mungkin aja dia berubah kalau dia lagi capek sama kerjaannya. Tapi gak seharusnya dia kayak gitu. Aku tiap hari tuh ngebatin. Mbak tenangin diri dulu. Kita mending ke mobil aja ya. Di mobil aja ya? Nanti kita atur strategi lagi aja di mobil ya. Ya? Istighfar Mbak. Itu ya, kakak ipar kamu emang kayak gitu? Emang dari awal, kayaknya emang dia gak suka sama aku. Dan setelah dia tahu aku gak bisa punya anak, dia semakin gak suka sama aku. Malis dia itu harusnya jangan berpikir kayak begitu, Mbak. Dia namanya keturunan tuh pasti di atas yang satu. Tapi sikap mereka seperti itu. Dia gak mau sabar. Sementara aku udah selalu berusaha. Ya mungkin ini emang cobaan buat Mbak Lisda juga. Biar Mbak Lisda bisa lebih sabar. Bisa mengambil hikmah dari masalah kayak gini. Dan kenapa sih Mbak Lisda selalu berpikiran perubahan suami Mbak tuh karena masalah anak? Kan belum tentu. Tapi akhir-akhir ini emang begitu. Aku gak bisa jadi wanita yang sempurna, Mbak. Astagfirullahaladzim, jangan ngomong kayak gitu loh Mbak. Mbak Lisda, saya kasih tahu ya Mbak Lisda. Di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Manusia itu derajatnya sama, tapi tidak ada yang sempurna. Mbak Lisda nggak boleh ngomong kayak begitu. Terus apa kalau kayak gini namanya, Mas? Aku gak kuat sebenarnya ngeliat perlakuan mereka ke aku. Detik waktu terus. Bagaimanapun juga Allah tuh pasti punya rencana sendiri, Mbak Lisda. Tadi kakak ipar Mbak Lisda sempat bilang kalau dia nggak setuju. Dari awal dia nggak setuju. Jadi dari awal emang segininya nggak akrab sama kakak ipar. Emang dari awal kakaknya sebenarnya udah nyiapin wanita untuk Mas Baruna. Cuma Mas Barunanya karena waktu itu sayang sama aku, cinta sama aku, dia ngorbanin segalanya buat aku. Jadi kakaknya nggak suka sama aku. Dan sekarang karena aku belum bisa ngasih keturunan, ibu mertua aku juga jadi semakin gak suka juga sama aku, Mbak. Aku jadi ngebatin. Aku sebenarnya gak kuat. Apa Mbak? Mbak lihat apa sih? Ya ada suami saya ya. Gak salah lihat kan? Itu yang Mas tolong ikutin deh Mas yang di depan.
Yang motor depan ini? Iya. Mas Bas, diikutin ya Mas Bas. Hah? Iya itu. Serius? Iya. Tuh kan Mas. Enggak. Dia sama cewek lain. Ya, banyak kok bisa tahu dari mana? Aku yakin banget. Iya itu bener. Dan itu Tante Sylvie. Sylvie yang selama ini kita cari. Iya. Ini saya sudah mikir. Ya udah Mas, diikutin. Tolong Mas, jangan sampai lolos Mas. Ayo, aku mau ngomong sama orang. Ya ini istri Dia buat apaan? Saya tuh bener kan? Benar apaan sih? Kalian selingkuh di belakang aku. Kamu jangan langsung ngomong kayak gitu. Kamu nggak kenal Mbak ini. Seharusnya kamu di rumah bukan di sini. Ngapain bawa media kayak begini? Kamu gak pernah ngabarin aku sekarang. Pulang kerja kamu kemana? Bisa nggak kamu diam? Banyak orang bikin malu tahu. Kamu yang bikin malu. Mas, sabar dong, Mas. apaan sih? Sama istrinya kayak begitu. Balik sekarang. Tampang! Kamu berubah sekarang. Gara-gara dia. Gara-gara dia. Bisa nggak kita selesaiin di rumah aja? Jangan di sini. Mas Kamu ada juga. hubungan apa sama Sylvie? Ngapain kamu mengerebut suami aku sih? Kamu jangan langsung dengar dulu Mas. Kamu mau tahu semuanya. Aku itu nggak selingkuh sama Mbak ini. Kamu tahu? Mbak Sylvia ini tetangga aku waktu di Bogor. Dan kamu tahu, dia ini Mbak Lisa yang kamu tuduh selingkuh itu. Dia adalah seorang dokter pendamping aku. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya aja sama dia. Jadi kamu sekarang selingkuh sama dokter. Ya Allah, Mbak. Saya tenang Iya. dulu, Mbak. Saya tenang dulu. Sedangkan aku bukan apa-apa. Maaf, biar saya jelasin. Begini loh Mas ya, baru ini dia divonis sama dokter mengidap penyakit kanker paru-paru stadium 1. Makanya selama ini saya selalu mendampingi dia untuk tes darah sekalian uji cek fungsi paru-paru. Dan kebenaran saya ini adalah seorang dokter ahli penyakit dalam. Baruna ini sangat menyayangi Rizda, makanya dia selalu menyembunyikan penyakit pada Rizda. Ya Jadi Allah. Rizda jangan salah paham. Kamu gak pernah cerita tentang ini sama aku. Aku nggak cerita karena aku sayang sama kamu. Aku nggak mau. Mas, Aku nggak mau kalau kamu tahu kalau aku sakit. Ya, aku terkena kanker paru-paru stadium 1. Mas Baruna, ya mungkin maksudnya tuh kalian kan keluarga. Kalau memang ada masalah tuh harusnya kan diomongin baik-baik. Apalagi sampai penyakit yang kayak begitu kan harusnya diomongin baik-baik. Ini kan istri Mas. Iya Mas, saya tahu Mas. Dia istri saya. Karena saya sayang banget sama istri saya. Saya nggak mau dia itu tahu sama saya kalau saya itu sakit. Cuman bukan begitu caranya juga Mas. Mas juga nggak bisa menyalahkan istri Mas. Justru karena istri Mas ini juga sayang, peduli sama Mas. Istri Mas ini minta tolong sama kita buat mencari tahu sebenarnya Mas tuh ngapain kayak ada menghindar. Aku mau minta maaf. Aku salah paham semuanya. Ya udah. Sekarang kamu udah tahu semua. Dan sebelumnya Mas, saya minta maaf ya. Udah ngerobotin kalian semua di sini. Nggak apa-apa Mas, kita emang niatnya tujuannya baik untuk membantu istri Mas aja. Aku
Maafin. Sekarang kamu tinggal sabar dan ikhlas. Kita banyakin berdoa biar untuk kesembuhan suami kamu ya. Makasih tante udah bantu suami aku. Mbak Lisda, karena Mbak Lisda kan udah ketemu sama suami Mbak, dan kayaknya permasalahannya kan udah kelar. Mbak Lisda udah tahu alasannya kenapa. Jadi kalau gitu kita mohon pamit. Sekali lagi terima kasih. Makasih Mbak udah bantuin aku. Emang kita niat membantu Mbak. Ya udah, Mbak saya pamit dulu. Makasih semuanya. Makasih ya Mbak. Kita emang berdua kan salah paham. Ya wajar sih istrinya kayak gitu yo. Oke. Ya gue juga nggak nyalah istrinya sepenuhnya sih. Sebenarnya suaminya juga kalau dibilang salah juga ada salahnya. Ya mungkin selain itu ada faktor lain kan. Ya contohnya mereka belum dapat omongan. Itu kan mungkin bisa bikin Mbak Lisdanya jadi berkecil hati dan akhirnya dia mikir yang enggak. Itu salah satu faktor juga sih yang mempengaruhi. Cuman ya intinya kalau misalkan kita punya masalah apalagi di keluarga, emang komunikasi itu nomor satu sih. Iya, iya. Ya udah, kita balik kantor aja ya. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku, manusia memang merupakan makhluk yang dhaif atau hamba yang lemah. Bahkan kita tidak mampu melihat benda yang ada di balik tembok. Kita tidak bisa mendengar yang frekuensinya di luar jangkauan telinga kita. Begitulah manusia. Kadang-kadang kita juga tidak bisa mengartikan sesuatu yang baik itu baik. Dan kadang di dalam Al-Quran disebutkan sesuatu yang buruk bisa jadi dalam pandangan manusia itu adalah merupakan sesuatu yang buruk. Tapi di mata Allah itu adalah merupakan sesuatu yang baik. Begitulah manusia. Kadang-kadang kita juga salah di dalam mengartikan satu kebaikan. Nah, disinilah mudah-mudahan karena kesolehan dan ketaatan kita sehingga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa membedakan dan memahami apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, kemudian berbicara masalah kehidupan ini tidak lepas dari mencari rezeki. Dan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Di situ ada perintah umum kepada segenap manusia. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia. Siapapun dia, berimankah dia atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak mempercayai baginda Nabi sekalipun. Di sini ada perintah, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Di sini, wahai segenap manusia, carilah rezeki yang halal. Dan kemudian makanlah rezeki yang halal itu. Kamu bisa mencarinya di bumi. Dan kemudian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan adalah musuh manusia yang nyata. Kadang memang seorang kemudian mengatakan, jangankan mencari yang halal, yang haram saja sudah sulit. Tapi kalau kita terus berusaha, insya Allah Allah memberikan harta yang halal kepada kita. Apalagi saat seseorang berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya atau kepada ibunya. Ini akan mendatangkan rezeki. Ini membuka pintu rezeki kepada seorang tersebut. Karena saat orang tuanya ridho, Allah pun ridho. Kalau Allah pun ridho, sehingga dia pun mendapatkan kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, janganlah kemudian kita menjadi orang yang paranoid. Menjadi orang yang berpikiran negative thinking. Ya, karena seharusnya seorang yang beriman mengembangkan positive thinking. Apa itu positive thinking?
berpikiran positif. Bahkan saat kita tertimpa sesuatu musibah sekalipun, percayalah bahwa di situ ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan yang paling penting, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita positive thinking, insya Allah sesuatu yang positif akan Allah anugerahkan kepada kita. Tapi kalau kita negative thinking, bukan tidak mungkin kemudian Allah memberikan sesuatu yang negatif kepada kita. Nauzubillah, subhanallah.